Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Seperti halnya peradaban yang lain, Islam juga mengalami beberapa periode di dalam sejarah. Ada satu masa di mana Islam bisa menunjukkan eksistensinya di Eropa. Bahkan di dunia masa tersebut disebut dengan masa kejayaan. Lantas mengapa disebut masa kejayaan? Mari kita simak video berikut ini. Kejayaan Islam terjadi sekitar tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Masa tersebut berlangsung kurang lebih selama 500 tahun, di mana umat Islam mampu menguasai dunia dalam berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, dan berbagai jenis pengetahuan modern. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, antara lain adanya semangat membaca umat Islam pada masa tersebut. Kemudian ilmu-ilmu yang dipelajari oleh umat Islam berdasarkan dengan ilmu tauhid, serta keterbukaan dan kreativitas umat Islam mampu memunculkan banyak inovasi-inovasi baru. Masa kejayaan Islam ini ditandai oleh kemajuan berpikir umat Islam. Para ilmuwan dan sejarawan membagi masa pemerintahan pada masa kejayaan Islam ini ke dalam 5 periode. Periode ke-1, pengaruh Persia pertama yang berlangsung pada tahun 750 sampai dengan 847 Masehi dan kurang lebih berlangsung selama 97 tahun. Periode kedua, pengaruh Turki pertama yang berlangsung selama 98 tahun. Periode ketiga, pengaruh Persia kedua yang berlangsung selama 110 tahun. Periode keempat, pengaruh Turki kedua yang berlangsung 139 tahun. Dan yang terakhir, tanpa pengaruh dinasti lain yang berlangsung selama 64 tahun. Kondisi Islam pada masa kejayaan. Peradaban Islam adalah bagian dari kebudayaan Islam yang meliputi berbagai aspek seperti moral, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang luas, serta bertujuan untuk memudahkan dan mensejahterakan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Peradaban Islam telah dimulai sejak masa Rasulullah Khulafaur Rasyidin dan terus berkembang pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dinasti Islam yang pertama disebut dengan Daulah Umayyah, namun pada puncak kejayaan Islam berada pada Daulah Abbasiyah. Kebijakan Khalifah Daulah Abbasiyah berbeda dengan kebijakan Daulah Umayyah. Pada Khalifah Daulah Umayyah lebih menekankan pada perluasan wilayah, sedangkan para Khalifah Daulah Abbasiyah lebih memprioritaskan pada penekanan dan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Kejayaan peradaban Islam. Periode yang pertama yaitu periode klasik. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan juga keemasan Islam. Khalifah pada masa ini antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan sastrawan-sastrawan Islam dengan berbagai karya-karyanya seperti mencetak uang untuk alat-alat tukar yang berupa dinar dan dirham, serta dibangunnya rumah sakit, pendidikan, dokter, dan juga farmasi. Periode selanjutnya yaitu periode pertengahan. Pada periode ini Islam mengalami kemunduran karena satu demi satu kerajaan Islam jatuh ke tangan bangsa. Namun peradaban ini kembali bangkit sekitar tahun 1500 sampai dengan 1800 Masehi dengan ditandai berdirinya 3 kerajaan besar yang menjadi tonggak. Terjadinya kebangkitan peradaban Islam. Ketiga kerajaan tersebut ialah Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mongol di India. Periode yang ketiga yaitu periode modern. Periode ini dikatakan sebagai periode kebangkitan Islam yang ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan melakukan pembaharuan dalam Islam yang disebut dengan modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kekuatan yang telah pincang dan membahayakan umat Islam. Tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu alam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Selanjutnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di desa Gazela pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain: pertama, memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Beliau juga pernah mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Beliau juga menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 280 buah tentang tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih.
Al-Kindi lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Sebab itulah beliau mendapat julukan Failasuf al-Arab. Tokoh berikutnya ada Al-Farabi. Al-Farabi lahir pada tahun 872 Masehi dan wafat pada tahun 950. Masanya Al-Farabi merupakan keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti logika musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Terakhir ada Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir di desa Bukhara dan wafat, serta dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu fikih Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran pada usia yang cukup muda, yaitu pada usia 17 tahun. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.